warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Gak Jelas di sesi Bercerita. bercerita. Ya, kali ini kita kedatangan Seorang tamu misterius. Jadi Dan- di sesi bercerita kali ini kemarin kan kita sudah bahas tentang toxic relationship. ya. Terus ada bucin juga, terus ada juga tentang pertanyaan horor. Jadi di sesi-sesi sebelumnya itu masalah cinta melulu ya. Ya, Jadi sekarang kali ini ya. kita mau bahas yang lain, guys. Oke, tanpa kita perlu ngabisin banyak waktu, kita tanya dulu nih siapa yang di sebelah Siapa kita? sebenarnya Siapa sih pria sebenarnya yang ganteng misterius yang ada bersama kita hari topeng ini? ini? Ayo Mas, kenalin dulu siapa Mas? Oke, nama saya Wahyu Hidayat. Ya. Kemudian apa lagi yang mau ditanyakan selain nama? Terus kerjaan, umur. Ini mau nanya atau interview kerja ya? Kita mau interview. Ya. Jadi kita udah tahu sih sebenarnya siapa yang di sebelah kita ini ya. Namanya Mas Wahyu. Dia itu founder dari sebuah komunitas bernama Mata Koin. Mata Koin yang ada di Lombok. Ini lebih tepatnya bisa disebut komunitas apa publisher atau gimana? Sebenarnya kita sekarang udah bentuk CV. CV. Mata Coin Studios. Itu di bawahnya ya ada Mata Coin Comics, Mata Coin Publishing ada di situ. Coba dijelasin sedikit apa sih Mata Koin ini, apa sih kegiatannya Mata Koin ini? Kegiatan Mata Coin ini sebenarnya bagaimana kita memperkenalkan, tujuannya memperkenalkan hasil karya teman-teman yang ada di NTB untuk dipublikasikan keluar. Sebenarnya itu tujuannya. Jadi ini lokal ya Mas ya? Iya. Untuk lokal aja. Lokal. Tapi kita jualnya sudah nasional. Oh, wow, luar biasa guys. Nasional ya kelasnya. Dan apa aja nih biasanya yang dilakukan komunitas ini atau punya waktu-waktu tertentu untuk berkumpul atau gimana gitu? Bisa dijelasin sih. Oke. Sebelum corona sih sebenarnya kita punya agenda seminggu sekali kita kumpul pertemuan membahas ya semua apa saja bisa kita bahas di sana, entah ide cerita, entah komiknya siapa nih yang kita bisa jadikan acuan, ataupun kita juga membahas film yang siapa tahu idenya bisa dibawa ke dalam komik. Bisa dimasukin ke dalam komik Iya. itu ya, cerita-cerita lokal. Iya. Ada nggak sih cerita-cerita lokal yang dimasukin ke film bukan di komiknya Mata Koin ini sendiri Cerita kan lokal biasanya. ada sebenarnya Doyan Nede itu, cuman komiknya gimana dia saya simpan itu. Ada. Apa itu doyan? Gede itu Doyan Nede itu ada seorang anak. Nah, ini kan ceritanya si Hendy yang buat nih, ada Hendy ini siapa bang? Hendy salah satu anggota Mata Koin. Oh, Jadi iya. Mata Koin yang aktif hanya 3 orang. 3 orang. Sekarang saya sendiri, Erwin Fajar Satrio, sama Hendy Herdianto. Nanti bisa dilihat ya fotonya di Ya. sini. jumlah membernya berapa deh Mas? Jumlah membernya sebenarnya di WA itu banyak sebenarnya. Tapi Di yang WA banyak aktif ya? cuman ya bertiga aja. Oh. Yang aktif cuman bertiga kita. Gitu. Jadi Mata Koin ini tujuannya untuk mewadahi para komikus yang ada di Lombok, di Iya, NTB ini, iya. dan juga sekalian sebagai publisher juga berarti Iya. ya. Oh, iya. Kantornya di mana bang? Kantornya di sini. Di sini. Oh, sekalian langsung di kantornya ya. Iya. Cetaknya gitu. Cetak kita di Jogja. Oh. Karena jauh lebih murah di sana daripada di sini. Daripada di sini. Iya. Di sini ada, Jauh tapi- lebih murah. Tapi dia dibatasi kan, harus 1000 eksemplar berarti kan. Oh, iya gitu. Sedangkan di sana nggak ada. Nggak ada. Nggak ada batasan. Mau Mau berapa cetak cetak? berapa 1, pun. 2, nggak masalah. Nggak masalah ya. Iya. Terus apa juga sih kendalanya yang biasa dihadapi sama komikus-komikus lokal biasanya kan Mas? Kalau komikus lokal kan agak sulit tuh bersaingnya sama komikus-komikus dari luar Iya. seperti DC, Marvel, manga terutama kan? Terutama manga yang paling Ya. diminati sama Di Lombok masyarakat ini gitu kan. Indonesia Ya, di terutama Indonesia. kan? Bagaimana sih tantangan atau perjuangannya dalam bersaing bersama apa istilahnya? Komunitas. Komikus lain-lain. Ah, Iya. Iya. Sebenarnya kelemahan, bisa saya bilang kelemahan komikus di Lombok terutama ya, itu konsistensi. Mereka pengen, wah saya pengen buat komik nih, tapi begitu kita kasihkan ada naskah nih, kamu gambar kayak begini, sekian halaman, deadline-nya tanggal sekian, out. Mereka tidak ada yang berkomitmen, saya harus bisa jadikan sebuah karya, nggak ada. Susah nemukan di sini, makanya dari dulu Mata Koin hanya 3 itu aja yang konsisten ya, ya. yang konsisten siap. Iya Gitu. ya.
Sulit sekali, berarti itu juga ada yang lain juga tantangan yang lain. Tantangan lain lebih cenderung ke SDM aja sih ya, sumber daya manusia, iya orangnya. Nah tapi kita bersaing dan dengan cara ya ini menghadirkan banyak karya ya, bukan hanya karya dari kita sendiri karena keterbatasan orang. Akhirnya kami juga merekrut orang yang di luar, jadi online. Saya dari sini kasih ke naskah nih, jadi dia buat komiknya. Atau mereka punya komik pengen diterbitin Mata Koin, ayo gabung gitu. Kayak kolaborasi gitu berarti ya? Iya, seperti kolaborasi. Iya, seperti itu. Juga sih. Dan apa ya? Genre-genre yang ada di Mata Koin ini biasanya dikhususkan untuk genre yang seperti apa? Misalnya apakah action, komedi, horror, atau semua masuk? Mata Koin itu genre yang terbesarnya adalah action. Action ya? Action hero ya? Iya, action. Seperti apa contohnya nih kira-kira Mas yang bisa ditampilkan di Sebenarnya kalau yang dulu sih memang ada yang drama, ada yang ini, tapi sekarang kita cenderung ke action. seperti ini ya? Nah, kalau ini saya sebagai penulis cerita di sini. Jadi The Myth ini sebenarnya dari Nine Comics dia, bukan dari Mata Koin. Jadi kita berkolaborasi ini dengan komikus-komikusnya ini. Oh, Mata Koin berkolaborasi Iya. dengan Nine Comics. Nine Comics namanya Iya. Nine Comics. Oh ya, jadi hasilnya ini ya, The Myth. Iya, The Myth. Ini apa sih The Myth, Mas? The Myth itu setan. Setan ya. The Myth. Nah, itu dia. Oh iya ya. Oh iya, lumayan juga sih. Terus ada ini juga kayak ini. Ya. Ini lebih wow sekali gambarnya kayaknya kalau kita lihat nih. Coba dicek dulu. Nih guys, tuh. Color gradingnya, bahasa gue. Ya juga ya. Kesulitan nggak sih Mas untuk buat satu komik itu, dan kan kalau kita pikirin nih secara nalar kita yang belum tahu tentang komik, Biar nggak nyampe ya. belum diwarnain, belum buat sequence actionnya kayak gimana, terus belum dipublish dan jalur ceritanya belum dikelarin, bagaimana gitu kan? Jalur-jalur awal Jalur untuk sampai awal. menjadi seperti Sebuah karya komik. seperti ini dari mana dimulainya, Mas? Sebenarnya idenya dari film. Dari film Dari ya? film. Dari film ide mengenai ada tas. Jadi saya nggak tahu itu filmnya Brad Pitt, saya nggak tahu judulnya, lupa. Dia ada melemparkan tas ke seseorang yang minta tas itu. Ke depannya langsung dilempar. Nah di situ saya pikir, gimana kalau yang keluar itu iblis dari tas Suatu. itu? Narik orang itu kayak gimana? Iblis yang keluar dari sana ya. Jadi idenya dari situ sebenarnya. Akhirnya ya udah saya rampungkan. Ini sebenarnya naskah sudah jadi nih. Dari 1 sampai 6 sudah jadi kita. Tinggal sekarang yang ke-6 sedang dalam proses penggarapan, yang ke-5 sudah jadi dari inkingnya sudah jadi, yang ke-4 sedang dicetak. Oh gitu, tahap-tahap. Berarti yang pertama itu idenya. Ide dulu, cerita, atau kemudian naskah. ya. Terus? Dan di sini dari naskah ini saya lemparkan langsung ke ilustratornya. Coba kembangkan ini. Kalau kamu ada ide yang lebih bagus, tidak masalah. Masukin dia. Kita rundingkan dia gimana kalau kayak begini. Oke, fix, jalan. Nah kemudian ada yang lettering, namanya Erwin, dia yang membuat logo Japa Mantra nih. Logonya. Nah, jadi logo kemudian mengisi teksnya itu dia yang buat gitu. Jadi kita bekerjanya 3 orang kerja tim, pasti harus kerja tim, kalau enggak Cuma 3 orang ya? Cuma jadinya? 3 orang. Yang apa tuh? Berat banget ya tantangannya. Iya. Jadi udah berapa komik yang diterbitin sama Mata Koin sendiri, yang original dah Mata Koin sendiri punya? Mata Koin ini sudah 6. Ini apa nih? Mata Koin ini generasi pertamanya, masih komik fotokopi. Jadi Mata Koin itu sebenarnya Mataram komik indie Mata Koin itu. Oh, Mataram komik indie. Mata Koin itu Mataram komik indie ya. Itu catat guys. Jadi ini ya, seperti ini rupanya itu. Ya, fotokopian dulu. Nanti Karena bisa komik dilihat. indie, komik indie itu kan fotokopian deh, cenderung ciri khasnya fotokopian karena usaha sendiri, memperbanyak sendiri. Oh iya, digambar langsung kan ini ya. Ya. Kalau di Mata Koin sendiri itu lebih ke digital atau tradisional gitu? Kalau saya masih manual, saya gambar langsung di kertas. Tapi kalau teman-teman yang lain sudah digital semua. Kalau Yang Mas ini sendiri kalau gitu saya ya? saya sendiri masih manual. Aplikasi apa biasanya dipakai untuk gambar Ya, cara-caranya digitalnya mungkin bisa biasanya? di-share. Ada aplikasi khusus kayaknya Mas ya? Iya, kalau sama C Studio apa namanya tuh? Saya lupa itu. Iya. Clip Studio Paint. Clip Studio Paint. CSP ya. CSP. Clip Studio Paint itu yang biasanya dipakai.
Jadi berapa judul yang sudah diterbitin oleh Matapoint anunya, komiknya? Dari Matapoint sendiri ya? Ya, yang original Matapoint Oke, sendiri yang ini tidak ada. kerjasama gitu. Kemudian ada komik kompilasi 2. Kemudian Japa Mantra 4. 6, 8. 12 ya, baru 12 ya. 12. Tapi yang paling populer itu Japa Mantra. Japa Mantra Iya. ya. Ya. Karena ukurannya lebar kan, seperti Iya. komik Eropa ya. Jadul dulu, komik Eropa terjemahannya segini besarnya dulu. Kayak Tintin, kayak apa. Iya, tapi kalau saya lihat sih ini agak-agak mirip ya dengan komik-komik DC gitu, stylenya apa style sendiri gitu? Atau terinspirasi Inspirasi gitu. Kalau saya tanya ilustratornya sih dia ke Todd McFarlane yang Image Comic. Spawn. Todd McFarlane ini komikus Amerika. Oh, Dia yang iya, mendirikan iya. Image Comics itu salah satunya beserta Jim Lee namanya. Oh, Yang Jim sering gambar Lee. Batman. Iya. Nah, itu dia mendirikan. Jadi style gambarnya seperti ini. Handy terinspirasi dia mau mencoba stylenya Todd McFarlane. Todd McFarlane. Todd McFarlane. Nah, Todd McFarlane. Iya. Oke. Ini udah dijual kemana aja nih Mas kalau yang Oh. komik Japa Mantra ini? jual via Facebook sih kalau kita. Oh, cara distribusi Iya, online. 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 Berarti Iya. belum dimasukin ke toko buku atau di mana? Kalau toko buku sih belum. Belum. Soalnya kalau toko buku prosesnya kita harus ke distributor. Distributor motong sekian dari harga buku. Belum lagi nanti tempat penjual Gramedia misalnya. Potong lagi. Potong lagi. Berapa kita mau dapat? Mending Oh, iya juga ya. langsung untungnya lebih banyak gitu. Berarti langsung jual ya? Iya. Hmm. Langsung jual lebih enak. Berarti Berarti- juga ya termasuk tantangan juga ya. Hmm. kalau Nah, langsung itu dia. pengen- Berarti media promo yang dilakukan itu lebih Ke online ke gitu. online Iya. ya. Lebih anu. Sosmednya. Nanti kalian follow ya Tia, ada akun Facebooknya dan juga Instagramnya udah ada ya. Instagramnya. Instagram. Oh iya, kalau Instagram. misalnya teman-teman mau beli nih komiknya Dari Matapoint. Matapoint sendiri gitu. Nanti bisa nih ada linknya di bawah ya. Nama Facebook dan anu ini apa namanya? Oke, Instagram ya. Ya. Juga apa ya? Ini Matapoint ini kita tadi lupa nanyain tadi Bang. Jadi tahun berapa awal Dari awal Oke, pembentukannya? Jadi kisahnya itu anunya yang menginspirasi atau memotivasi untuk terbentuknya Matapoint ini sebenarnya? Sebenarnya saya termotivasi dari melihat komikus luar ya, maksudnya ya di Jawa, terutama. Oh gitu. Bagaimana mereka bisa membentuk sebuah komunitas komik yang bisa eksis gitu loh, menghasilkan banyak karya. Kenapa di Lombok kok nggak ada? Di mana ini? Saya yakin pasti Ada orang Lombok ini pasti punya skill yang bagus juga. Cuman Iya. di mana? Akhirnya saya cobalah buat Matapoint, komik kompilasi namanya Matapoint. Sebenarnya dulu namanya KPK. Komunitas Pembuat Komik. Nah, sebenarnya itu sebenarnya. Itu tahun 2014. Kita baru berdiri pertama 2014. 6 orang member sudah ada membuat komik masing-masing, cerita dan gambar oleh masing-masing juga. Kemudian 2015 mulai kolaps, banyak yang fokus ke kuliahnya. Soalnya semua masih kuliah semua waktu itu. Oh, iya. Cuma saya sendiri yang kerja. Oh, iya, iya. Akhirnya mereka udah sendiri-sendiri, akhirnya cuma sampai nomor 6 berhenti langsung, time. Matapoint hilang. Habis itu ketemu dengan Andy, coba kita buat komik kompilasi The Loco namanya. The Loco tuh Lombok komik. Oh, Loco, Lombok komik. Akhirnya cuma sampai 2, member-member yang lain terus bilang, mana ini? Kok pada susah konsisten. Akhirnya udahlah, kita bertahan bertiga aja yang aktif. Saya buat cerita, dia yang gambar, nah si Erwin itu yang buat teksnya, dia yang pokoknya layout lah dia. Layoutnya, ya. Layoutnya dia. Akhirnya ya, alhamdulillah bertiga tapi Tetap bisa jalan. bisa lebih fokus jadinya. Gitu. Itu sampai sekarang. Terus yang biasanya kan kalau seorang komikus atau apa namanya komikus ini biasanya Komikus, punya ya. punya istilahnya idola, biasanya idola komikus, entah itu dari luar negeri atau Oh, lokal dari- biasanya. Nah kalau dari luar negeri kira-kira siapa komikus yang masnya jadi inspirasi? Alex Ross kalau saya. Kalau kita Alex Ross. Alex Ross. Emang tahu loh. itu kayak kalau dikasih tahu anunya ini apa namanya istilahnya karyanya mungkin kita tahu. Ada Kingdom Come namanya. Oh, Kingdom Come. Aku semangat. Gitu. Kalau di Indonesia terbit tahun 2000 berapa ya? 2005 terbitnya.
di Indonesia. Kira-kira kalau yang familiar itu apa? Oh, Ya? iya. Kalau yang dari kurang aku gitu. Yang familiar. Familiar. Luar negeri juga. Iya. Yang dari karyanya Paling yang Alex Ross aja paling ya Alex kalau Ross. yang Banyak sebenarnya Alex Ross karyanya. Kemudian Jim Lee juga. Jim Lee, Klasik. maksudnya. Kalau Jim Lee sih pernah dengar ya? Iya. pernah dengar ya? Jim Lee. Iya. Ada. Jangan-jangan tuh Ghibli langsung dengar. Ghibli itu bukan Jim Kalau Lee. Ghibli itu studio ya. Nah, terus di itu aku pernah Oh, dengar. Jet Li. Jet Li. Terus kalau yang lokal, Yang lokal Ardian Syah. Ardian Syah, iya. Dia itu kan komikusnya DC sama Marvel gitu. Oh, jadi ada ya? Sama. Ada Indonesia. Komikus Dari Indonesia. Lombok sebenarnya ada. Lombok Tengah namanya Apriyadi Kusbiantoro. Kalau Oh, cek Apriyadi di Kusbiantoro. Facebook Apriyadi Kusbiantoro, dia sekarang sudah tinggal di Belanda. Wow, Lombok, Lukisan. men. Iya. Tapi dia lama tinggal di Jogja, jadinya orang Jogja sekarang. Cuman akhirnya di sini Ya, di ya, Lombok. besar ya. Orang Lombok dia kerja Iya. untuk Marvel apa Nah, dia ada penerbit di Belanda. Belanda, ya. Jadi komik Eropa dia buat. Luar biasa ya. Luar biasa, Keren, ya. keren. Bagus, bagus. Jadi ternyata banyak banget ya talent-talent yang tersembunyi di Lombok ini. Harusnya. Iya, Harusnya banyak. Iya, bagi kalian yang nonton nih seharusnya kalau ada talent-talent mungkin bisa join gitu. Ya, yang kalian yang Silahkan. Komunitas yang silakan. kalian yang merasa bisa atau istilahnya gambar, Gambar basic buat gambar. cerita, kemudian bisa layout komik, silahkan gabung. Kan bergabung Audisi di online. Mata Koin. Audisi online mata koin. Audisi. Iya, jadi hebat ya ternyata ada juga ya yang peduli aware akan apa namanya kebangkitan komik lokal sendiri ya, terutama di Lombok sendiri gitu ya. Ya, alhamdulillah. Terus kalau Mas pribadi nih yang Mm-mm. Mas sukai dari apa istilahnya komik lokal yang Mas sukai itu apa aja kira-kira? Kayak yang kita tahu itu kan kayak Gundala, Gundala, Saras, ya. Ya. terus Panji Manusia Milenium. Ya. Panji. Panji Yang Manusia Panji Milenium komik dia kan? dari film seri baru jadi Oh, iya, kembali. Iya. Terus kayak apa itu? Variasi ya? Sri Asih, Sri Asih. ya Bumi Langit sekarang kan. Sri Iya, Asih. Gundala, apa lagi tuh? Gundala, udah ada. Gundala, Godam. Godam, ya. Banyak superhero dulu Aku ada. anu Atau kaca, gitu kan? kaca juga kan? Aku Anus juga aku Iya, dengar. iya. Itu rata-rata semua disukai ya. Iya, kalau saya lebih cenderung ke superhero-nya sih. Superhero-nya. Gundala, Godam itu yang paling ini, paling suka. Ya soalnya kita Kalau kebetulan kita lihat ini ada sebuah foto nih foto yang bersejarah banget nih. sejarah banget kayaknya ya. Iya. Ini seperti ini nih, guys. Jadi ini siapa nih? Ini Harya Suraminata atau oke. Beliau adalah Harya Suraminata atau Hasmi, sang kreator Gundala. Wah. Wah, luar biasa. Jadi foto sama kreator originalnya Gundala ya. Iya. Wah. Dan gambar originalnya langsung. Dan ini gambar originalnya langsung? Iya, langsung Keren. gambar. Wah, legenda ya. Tapi sekarang beliau udah Almarhum ya tahun 2016. Ini ketemunya di mana waktu itu nih? Di Jogja, di rumahnya. Oh, di rumahnya Di langsung. rumahnya langsung nyari Keren. alamatnya. Luar biasa ya. Jadi pernah bertemu sama kreator komik original Gundala yang udah pernah dibuat filmnya itu kan. Iya. Iya. Jadi kalau Kan bakalan berbagi. iya, kalau kita lihat di sini nih, teman-teman bisa lihat kita di sini banyak sekali komik-komik dan ini lokal semua guys. Jadi ada yang dari mata koinnya, terus ada juga yang dari ini juga ada komik yang sangat luas sekali umurnya ya. Ini coba bisa dijelasin Mas. Sejarahnya ya, Popo ya. Ini asli dari yang nih Indonesia, Iya, lokal? Popo. Popo ya. Tulisannya aja sendiri bahaya. Bahaya, oh ya. Harganya masih Rp3. Bahaya. Rp3. Ya. Rupiah. Ini komik tahun 54 dibuatnya. Jadi sebenarnya komik ini untuk menandingi Mickey Mouse-nya dari Walt Disney. Oh. Jadi memakai karakter tikus di sini. Itu. Sama ya berarti terinspirasi ya. Iya. Mickey Mouse juga tikus gitu. Iya. Mickey Mouse kan aslinya memang tikus. Kan? Iya. Maksudnya ini memang sengaja untuk apa sih menyaingi lah, Menyaingi, istilahnya, iya. supaya Mickey lebih Mouse Indonesia, Iya. ya. Bikin versi Indonesia. Iya, dibikin versi Indonesia seperti itu. Jadi ini tahun berapa tadi Mas? 1954. 54 tahun. 54 ya. Ah, kita belum lahir guys. Belum. Orang tua juga belum ketemu juga kan kayak. Dan ini juga nih ada komik-komik yang agak lama ya. Iya. Istana Pelari seperti ini. Si gambarnya masih disegel ini ya. Sejarah banget berarti kalau sudah disegel ini nggak boleh. Terus ada juga Gundala, ini yang terbaru kayaknya Mas ya? Iya. Yang terbaru pokoknya. Keren sekali ya. Ini versi yang biasa, ini yang versi XX bang, ini yang sketsa. Sketsa.
Nah terus ini kan kita tahu nih Mas, jadi di Lombok di Indonesia terutama rata-rata mereka tuh kayak suka manga. Ya. Ya, manga kayak komik dari Jepang gitu kan? Ya, Nah, manga sebutan komik untuk dalam bahasa Jepang komik disebut manga gitu. terus gimana kira-kira istilahnya ngerasa tersaing atau gimana kira-kira dengan pandangan Mas terhadap manga itu sendiri, kayak gimana sebenarnya pandangannya? Kalau saya sendiri sih saya pandang sebagai seni komik yang beda lah, dalam artian beda. Mereka kalau saya akui hebat, mangaka di sana tuh hebat. Mereka bisa membuat komik yang di luar kita bisa mikir, oh bisa jadi komik so. Bisa jadi komik cerita kayak gini ya, seperti yang terbaru tuh yang sel darah putih, sel darah merah itu. Oh iya, Apa namanya, pokoknya ada itu. Itu mereka tuh hebat dalam berpikirnya. Kalau merasa tersaingi sih enggak sih ya, justru cuman karena selera aja sih. Saya lebih seleranya ke Amerika atau apa namanya, realis, kayak gambar realis, jadinya enggak masalah. Saya juga ada koleksi manga, ada. Oh ada. Ada. Karena kalau dilihat perbedaan manga sama komik-komik Amerika memang beda ya. Iya, Lebih beda. realis yang Amerika berarti ya. Realis, iya, gambar, style gambar, iya lebih realis Amerika. Tapi kalau untuk cerita slice of life-nya manga tuh bagus. Bagus ya salah satu lagi. Soalnya kalau kita lihat ya, manga itu gambarnya kadang karakternya itu nggak jelas gitu, matanya cuma setitik gitu Kadang kan. besar. Kadang matanya besar melebihi dari Rambutnya wajahnya. juga wah. Pokoknya yang aneh gitu ya. Iya. Bentuknya kayak One Piece gitu ya. Iya. Sebenarnya manga itu terpengaruh kartunnya Walt Disney, sudah mata besar itu terpengaruh Walt Disney. Oh, dari sana Itu, sebenarnya awalnya. ya. Pengarangnya Atom Boy siapa saya lupa namanya. Tetsuo Kurata apa siapa sih? Ada Tetsuo siapa namanya? Saya lupa. Itu memang dia terpengaruh oleh kartunnya Walt Disney. Jadi membuat mata besar. Coba aja lihat kartunnya Walt Disney pasti besar matanya gitu. Matanya besar-besar gitu. Akhirnya itu yang menjadi style berikutnya gitu. Cuman bagusnya Jepang itu membuat komik, mereka memperkenalkan budaya mereka dan kita begitu suka dengan budaya mereka. Kenapa Indonesia tidak bisa kayak begitu gitu maksudnya. Iya. Dan juga mata koin ini punya nggak teknik-teknik tersendiri untuk menggait itu bakat-bakat muda untuk ayo lo bangkitin lo komik-komik lokal tanpa harus ngikut. Kan kebanyakan anak muda suka seperti Manga, ya. anime. Kadang-kadang mereka cuma ngikut-ngikut aja, padahal mereka punya bakat yang bisa dikembangi lebih gitu loh Mas. Ini kayaknya Bang. bicara masalah style mungkin ya. Iya, Bicara masalah style gitu. Sebenarnya kalau ada gambar komik kayak gini, wah ini niru komik Amerika nih, mesti begitu kan? Iya. Nyinyirannya ya. Ada gambarnya kayak Jepang, wah niru komik Jepang nih mana? Iya. Sebenarnya ini kan komik Indonesia nih. Iya. Komik Indonesia itu apa sih? Komik Indonesia adalah yang membuatnya di Indonesia, diterbitkan di Indonesia dan untuk orang Indonesia, itulah komik Indonesia. Mau style gambar kayak gimana terserah. Semua orang masing-masing punya gaya sendiri untuk gambar kan begitu. Tapi kan kebanyakan orang-orang tuh nyinyir gitu ya, Nyinyir karena nggak tahu aja. Iya. Nggak tahu ilmunya ya. Apaan sih nih komiknya gini-gini kok kayak komik DC, kok kayak komik Marvel Iya. gitu kan biasanya. Sakit hati nggak sih Mas? Kalau kita gitu kan biasa, udah biasa udah biasa. Cuek aja. Iya ya. Kalau didengerin nyinyirnya nggak maju-maju nanti kan? Nah, iya. Iya. Kita nggak bisa fokus ntar. Saya juga ada pertanyaan nih. Iya. Oke. Akhirnya ya. Akhirnya bisa nanya. Gini Mas, apa namanya kan kita tahu Mas itu komikus gitu. Iya. Apakah Mas cuma fokus ke jadi komikus atau ada pekerjaan lain juga? Nah itu dia. Nah, kalau pekerjaan utama sih di Basnas Kota Mataram. Wah. PNS jadinya Mas? Bukan, enggak PNS itu, bukan PNS ya. Badan Amil Zakat Nasional. Oh Badan Amil Zakat. Iya. Nah, itu di situ kerja utama. Kalau ini ya selingan lah. Jadi ngerjain komik ini di waktu senggang atau gimana kira-kira? Nah, Atau dijadwalkan khusus misalnya? Ya. Kadang saya nakalnya di kantor kalau nggak ada kerjaan ya saya garap naskah. Tapi nggak apa-apa itu Pak, bermanfaat kan? Oke, pertanyaan terakhir kita mau tanya tentang komik sebagai media pembelajaran gitu. Apakah komik itu bisa dijadikan media pembelajaran atau gimana gitu? Komik mau dijadikan media apapun sebenarnya bisa. Kalau pelajaran tidak ada masalah. Misalnya penjelasan tentang seperti katanya Mas siapa tadi? Iya. Mas Heri. Oke, Mas Heri tadi mengenai kalau apa? Gimana kalau misalnya sel yang dari Contoh. tumbuhan atau hewan itu Iya. bisa dijadikan komik supaya pembelajaran tuh bisa Lebih menarik. lebih menarik. Oke. Nah, kalau jadikan komik, sel itu kita buat menjadi karakter. Jadi dia bisa bicara, dia bisa melakukan aktivitas seperti manusia.
Memanusiakan sel. Memanusiakan sel ya. Manusiakan sel. Memanusiakan sel itu betul ya. Jadi seperti itu. Menarik ya. Soalnya kalau kita lihat, kita kan kebetulan basicnya biologi ini, terutama dia biologi. Jadi kalau kita lihat di textbook itu biasanya rata ya udah saklek kayak gitu. Misalnya ada gambar yang monoton sama penjelasan sama fungsinya itu aja. Itu doang gitu. Cuma kalau seandainya nih kan ada yang istilahnya jadikan Media komik pembelajaran. media pembelajaran yang komik seperti itu mungkin akan menarik Lebih sekali menarik ya. lagi gitu kan. Misalnya kayak ketika dia baca siswanya kan nukleus, wah ternyata fungsinya kayak gini gitu kan. Dia menyerang ini dan menyerang ini. Iya. Yang awalnya dia ngantuk gitu. Awalnya ngantuk kok tiba-tiba gitu kan. Gini gitu, ternyata seru gitu. Ya, kelemahan pendidikan di Indonesia seperti itu. Belum berani menjadikan komik sebagai bahan pembelajaran. Iya juga ya. Gitu kan. Kalau di Jepang sudah Sudah, tahu. ya. Udah banyak. Udah banyak. Banyak, ya. Banget sana ya. Udah maju banget. Berarti memang sebenarnya terutama pada guru mungkinnya bisa sebenarnya bekerja sama dengan para komikus sebenarnya untuk membuat hal-hal seperti ini ya. Lalu mereka bisa berkreasi. Jadi buat para guru mungkin bisa bergabung dengan mata koin juga. Poin, Iya, iya. bisa. Mungkin ada yang ingin kerjasama gitu kan buat Boleh. media. Silakan hubungi nomor saya di bawah. Ya, bisa. Iya juga ya. Iya. Ternyata menarik juga ya. Menarik. Menarik Kalau banget. dikupas lebih dalam itu semakin menarik. Karena terutama biologi ini banyak sekali, luas sekali ya. Nggak hanya sel, termasuk di DNA-nya atau misalnya di tumbuhan dan lain-lainnya. Hewan juga kan. Hewan bisa. juga termasuk ya. Karena kita pribadi juga sebenarnya agak kesulitan ketika berhadapan dengan textbook, mungkin ketika masih SMA atau SMP, begitu ngelihat jaringan itu, aduh, ini apaan gitu. Iya, gambar. Kadang ada ribet ya, Iya. begitu ngapalin fungsinya atau apa agak Cuma susah. satu kata sebenarnya kalau untuk situasi seperti itu, bosan. Bosan ya, betul. Lebih bosan gitu. Ini apaan ini? Iya, apa aja. Tulisan doang gitu. Cuma tulisan doang. Jadi gimana untuk menciptakan suatu pembelajaran yang tidak membosankan? Iya. Jadi mereka tuh bisa bermain sekaligus belajar. Belajar. Iya, Membaca seperti komik, membaca. apalagi kan? Ya. Textbook itu dibuat jadi komik kan? Jadi dari komik itu mereka bisa mendapatkan 3 hal. Jadi yang pertama tuh kayak dia nggak bosen, terus dia membaca juga di sana dan juga bisa Ilmu. bermain juga kan, Iya. dapat ilmu juga di sana. Wah, lengkap ya. Lengkap. Amazing memang ya. Kalau mungkin kalau kita kupas lebih dalam, Lebih dalam, ya. Kira-kira Mas ada nggak sih proyek besar yang akan dilakukan oleh Mata Koin sendiri nih? Apa kira-kira? Kalau mata koin sih belum ya. Kalau mata koin sih belum. Tapi kalau untuk saya pribadi di karena sebagai freelance di Bumi Langit, jadi insya Allah. Oh, Bumi Langit. Masnya Ya. freelance di Bumi Langit. Wah. Langit, guys. Amazing. Kalian tahu nggak Bumi Langit? Tahu dong. Tahu Bumi sih. Langit yang menaungi lebih dari 1.000 karakter komik Superhero. Indonesia. Oh iya iya. Karena udah dibuat official kan kemarin Iya. itu artinya Udah banyak filmnya juga kan. Bumi Langit Cinematic Universe gitu ya. Iya. Iya. Bumi Langit Universe gitu. Iya. Jadi kayak gimana perannya Mas di sana gitu? Saya sebagai penulis naskah. Wow. Saya penulis naskah. Nanti yang gambar Haris Nakabi yang gambar ini. Yang gambar itu dia yang mau kasih lihat tapi ntar bocor lagi. Spoiler. Bocor pribadi. Iya. Cuma sekedar informasi itu Iya. aja. Iya. Dan pesannya untuk para komikis tersembunyi yang di sana Nah, gitu yang kan? mungkin ada yang nih, ada nih, nonton nih. yang lagi nonton ingin menyalurkan tulisannya Makanya. kayak gimana nih ya? Oke, kalau untuk komikus sih bisa. Nanti kan ada alamat Facebook, kemudian ada IG, bisa juga langsung nomor HP saya mungkin akan disertakan Ya, ya. bisa Nanti pilih ya. akan disertakan. Jadi hubungi aja kalau memang Anda tertarik di bidang komik, Anda tertarik di bidang penerbitan atau bagaimana cara membuat komik, silahkan gabung dengan kami. Ya, Gitu. Mata Koin ya guys, Mata Koin. Mata koin. Jadi itu aja mungkin ya. Ternyata banyak banget ya sebenarnya kita. Iya. banyak Sebenarnya yang banyak yang kita Iya lakukan. banyak yang kita tanyakan. Cuman waktunya kayaknya waktunya udah- udah agak panjang ya. Mungkin kita nanti bisa di part 2 ya. Kalau bisa ya, nggak janji kita ya. Oke, Oke, mungkin sekian dari kita. di nggak jelas sesi. Terima kasih banyaknya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya. Kita closing aja deh. Ya. Sampai ketemu di Sesi bercerita Sesi sama bercerita. kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabillahi dulu dong. Oh iya. Wabillahi Wabillahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.